Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi. Yang saya hormati para pejabat fungsional penata kependudukan dan KB lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi. Yang saya hormati para koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Wangi-Wangi dan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, beserta para petugas lapangan keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu pengelola rumah data kependudukan di Kampung KB Percontohan, Desa Kabita, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Syukur alhamdulillah sampai pagi hari yang cerah ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, sehubungan dengan kunjungan rombongan dari LKPN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kegiatan peningkatan kapasitas pengelola rumah data di Kampung KB Percontohan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar kita di alam yang terang benderang, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam keadaan iman dan takwa sampai akhir hayat kita. Bapak dan Ibu hadirin peserta kegiatan yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Wakatobi pada umumnya dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi menyampaikan selamat datang kepada Pak Doktor bersama rombongannya di Kabupaten Wakatobi yang kami cintai, kabupaten yang hari ini mengembang satu visi yang ingin menjadi kabupaten konservasi maritim yang sentosa. Tentunya besar harapan kita semua, kehadiran kita di tempat ini, kebersamaan kita pada hari ini, semata-mata tujuannya kita adalah bagaimana visi besar Kabupaten Wakatobi menjadi kabupaten konservasi maritim yang sentosa, insya Allah akan tercapai. Perlu kami sampaikan Pak Doktor bahwa visi Kabupaten Wakatobi ini intinya adalah menjaga keseimbangan. Bagaimana keseimbangan antara kekuatan maritim terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan, dengan tujuan akhir adalah tercipta masyarakat Wakatobi yang sentosa, yakni masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sehat, masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang religius. Tentunya ini sangat sejalan dengan visi besar BKKBN, yakni menjaga keseimbangan atau penduduk tumbuh seimbang, yang intinya dari keseimbangan yang dijaga nantinya akan tercipta kesejahteraan masyarakat atau keluarga bahagia dan sejahtera. Jadi visi Kabupaten Wakatobi dengan visi besar BKKBN tentunya sangat sinkron, sangat bersentuhan, yang intinya adalah bagaimana kita menciptakan kesejahteraan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat Kabupaten Wakatobi. Kemudian pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan bahwa berkat semangat dan keinginan Bapak Doktor bersama rombongan, sekalipun hari ini untuk Sulawesi Tenggara kita sementara memasuki fase cuaca yang cukup ekstrim, tapi karena rasa kebersamaan dan ingin bersama-sama dengan keluarga kita di Kabupaten Wakatobi, pada akhirnya Pak Doktor bersama rombongan hadir bersama kita seperti apa yang kita saksikan pada hari ini. Kemudian saya ingin menyampaikan pula
bahwa ini peserta kita juga ini, mereka juga datang lewat lautan juga, sekalipun teluk kecil tapi karena kapalnya kecil sehingga mereka juga cukup bertarung juga. Kalau Pak Doktor kemarin juga ya karena laut besar, pada akhirnya datang juga dengan kapal besar. Jadi karena kita juga laut kecil, kita datang dengan laut kecil, dengan kapal kecil. Dan resikonya justru di laut kecil ini karena kita pakai kapal kecil. Jadi ini luar biasa semangat kita untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas di kampung keluarga berencana. Semata-mata tujuan kehadiran Bapak dan Ibu ini sebagai peserta kegiatan pada hari ini ingin menimba ilmu, ingin mengetahui lebih banyak tentang apa yang harus dilakukan sehubungan dengan pengelolaan kampung KB Percontohan yang berhubungan dengan rumah data kependudukan. Kemudian pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan kepada keluarga saya yang datang dari kampung keluarga berkualitas Desa Kabita, Kecamatan Banyuwangi Selatan, bahwa Pak Doktor Pak Haji ini bukan untuk pertama kalinya datang di Kabupaten Wakatobi yang kita cinta ini, malah beliau berapa kali juga datang di Desa Kabita dalam posisi yang berbeda-beda. Pernah beliau waktu datang di Desa Kabita pada jabatan sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang awalnya juga dia datang, beliau pada posisi sebagai kepala bidang, habis itu datang pada posisi kepala kantor perwakilan BKKBN, dan hari ini juga datang lagi dengan posisi kepala bidang lagi. Itulah dinamika di dalam birokrasi. Yang penting kita memaknai bahwa segala sesuatu yang terjadi di birokrasi tetap kita hadapi dengan keikhlasan, dengan ketabahan, dan tetap kita kerja-kerja nyata dan ikhlas untuk membangun negeri yang kita cintai bersama. Kemudian saya menyampaikan pula kepada keluarga saya dari kampung KB Desa Kabita, tentunya Desa Kabita telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi pada khususnya dan pemerintah Kabupaten Wakatobi pada umumnya sebagai kampung KB percontohan. Di mana untuk di Kabupaten Wakatobi satu-satunya kampung keluarga berkualitas percontohan itu adalah Desa Kabita. Olehnya itu saya mengharap banyak kepada ibu-ibu pengelola rumah data kependudukan yang ada di Desa Kabita betul-betul memanfaatkan pertemuan kita pada hari ini sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak dipahami atau yang tidak jelas, tolong ditanyakan ke narasumber dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya pemerintah Republik Indonesia mencanangkan atau menetapkan program kampung keluarga berkualitas bukan berarti tidak beralasan. Di 2016 yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo ketika masa periode pertamanya di Cirebon telah mencanangkan program kampung keluarga berkualitas yang tujuannya adalah bagaimana supaya betul-betul negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab berbagai macam persoalan, berbagai macam keluhan, berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di kampung keluarga berkualitas itu sendiri. Sehingga tentunya berbagai persoalan yang ada di setiap desa itu tentunya harus ada sentra, harus ada pusat untuk mau mengetahui bagaimana keberadaan desa itu, bagaimana potret desa itu. Tentunya potret desa baik dari administrasi pemerintahannya, baik administrasi kependudukan dan kegiatan pembangunannya, tentu semua harus terpotret di rumah data kependudukan.
sehingga rumah data kependudukan mengandung satu slogan rumah kita semua. Jadi Pak Dokter, saya ingin menyampaikan bahwa di 14 kampung KB di Kabupaten Wakatobi ini semua telah memiliki rumah data kependudukan atau rumah dataku, yang tentunya kami punya niatan besar nantinya rumah data kependudukan ini kami akan mencoba mengintegrasikan dengan program inovasi kami yang sementara berjalan hari ini, yang sebenarnya seyogianya andai kata bukan kembali mewajahnya lagi virus corona atau Omikron ini, seyogianya tanggal 27 Februari ini Pak Dokter, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Republik Indonesia, Ibu Mendagri bersama rombongan akan datang di Kabupaten Wakatobi untuk melihat inovasi-inovasi Bangga Kencana dalam program pilot project Desa Tanggap Tangguh Gagah Bencana Peduli Stunting. Seyogianya tanggal 27, karena untuk Sulawesi Tenggara pilot project untuk Desa Tanggap Tangguh Gagah Bencana Peduli Stunting yang ditetapkan oleh tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Kabupaten Wakatobi, yakni Desa Mola Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, desa yang di atas laut di perkampungan keluarga kita suku Bajau. Jadi seyogianya tanggal 27 ini sebenarnya kami sudah repot-repotnya untuk mempersiapkan diri sehubungan untuk menyambut dan menjamu tamu dari pusat, tapi karena coronavirus pada akhirnya akan dilaksanakan secara virtual. Tapi tim penggerak PKK pusat tetap meyakinkan kepada Kabupaten Wakatobi bahwa insya Allah tetap mereka akan datang andai kata keadaan sudah bisa memungkinkan untuk keluar daerah. Jadi sehubungan dengan rumah data kependudukan, paling tidak di kampung-kampung KB kami punya niatan Pak Dokter bahwa nantinya kami akan integrasikan dengan rumah pesta, rumah peduli stunting. Jadi rumah pesta ini adalah singkatan dari rumah peduli stunting. Jadi di rumah pesta ini adalah pusat atau sentra kegiatan lintas sektor. Semua lintas sektor, semua stakeholder yang berhubungan dengan kegiatan percepatan stunting, rumah utama atau rumah pusat kegiatan ada di rumah peduli stunting. Dan nanti sih mungkin sebentar kalau ada waktu Pak Dokter bersama rombongan kita akan jalan-jalan ke rumah peduli stunting di Desa Mola Utara yang tidak jauh dengan tempat pertemuan kita pada hari ini. Jadi di rumah peduli stunting di situ terbagi beberapa kamar yang merupakan pusat meramu berbagai macam kegiatan. Jadi ada kamar jika ada calon pengantin, khusus untuk dimanfaatkan untuk KY pranikah dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal masyarakat Kabupaten Wakatobi. Karena kami melihatnya bahwa di dalam KY pranikah calon pengantin tidak cukup dilaksanakan oleh pihak BKKBN dengan depak secara formal, tapi tentunya tetap harus kita menghadirkan kearifan lokal. Bagaimana ketika putra-putri kita ingin berkeluarga harus didudukan oleh para bisa, kemudian dinasihati sesuai dengan kearifan-kearifan lokal, yang intinya supaya terciptalah keluarga yang berkualitas. Dan yang paling penting adalah di situ dianjurkan mana yang boleh dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan, yang dimana hal ini yang tidak dimiliki di dalam KIE secara formal karena rahasianya orang tua, sehingga di situ ada kamar jika ada calon pengantin. Dan kami akan memanfaatkan toko-toko informal, toko-toko panutan yang ada di desa itu, baik laki-laki maupun perempuan,
untuk menasihati calon-calon pengantin kita sebelum atau 3 bulan sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dan saya kira untuk kita di Kabupaten Wakatobi sangat memahami program ini, karena ini kita mengembalikan kebiasaan orang tua kita dulu. Sebelum kita kawin, kita didudukan oleh Parabisa, atau biasa diistilahkan dengan Mia Patamburuma, untuk dinasihati bagaimana caranya berumah tangga. Kemudian di rumah pesta juga Pak Dokter, di situ juga ada kamar caturbina. Di situ bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan UPPKA, semua diramu, semua dipersiapkan dalam rangka bagaimana supaya tercapai percepatan stunting di setiap desa itu. Kemudian di rumah pesta juga, di situ ada dapur sehat atas stunting, atau yang biasa diistilahkan dengan dasar, yang menyediakan berbagai macam aneka sayuran, aneka macam nabati, dan aneka macam protein. Jadi untuk aneka sayuran, tentunya istilahnya itu ditanam di dalam wadah sampan. Kemudian untuk aneka protein, tentunya kolong rumah karena di atas laut, di bawah kolong rumah itu penuh dengan ikan. Nah, itulah dapur sehat atas stunting di rumah pesta juga. Kemudian tersedia juga sarana kegiatan pelayanan kami untuk menyasar, untuk menyusur mulanya di dalam kegiatan pelayanan Bangga Kencana. Tersedia juga perahu kencana dasar, koli-koli juga. Jadi sehingga ketika ada rumah-rumah yang tidak dijangkau dengan akses daratan, tentunya harus memakai koli-koli, dan itu tersedia juga di rumah pesta. Jadi begitu banyak kegiatan. Kemudian di rumah pesta juga yang berhubungan dengan UPPKA, di situ juga telah disiapkan juga galeri melalui program jual beli Wakatobi. Jadi aneka produk-produk kelompok UPPKA itu dia terpajang, dia akan terpasang juga di galeri rumah pesta itu. Kemudian dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan, atau semua stakeholder yang berhubungan dengan stunting, semua rumah pesta itu dijadikan sebagai pusat informasi, pusat pergerakan mereka di dalam rangka upaya untuk percepatan stunting di setiap desa itu. Jadi hari ini kita coba di Desa Mula Utara, nantinya untuk terutama di Kampung KB, semua kampung KB yang ada di Kabupaten Wakatobi, kita akan integrasikan rumah data kependudukan dengan rumah pesta. Karena program yang sementara hari ini menghangat adalah percepatan stunting. Tentunya dengan mengambil tema besar itu, kita tidak terlalu susah untuk mencari tempat. Sehingga kami berkeyakinan, kami berharap untuk rumah data kependudukan ini yang terintegrasi dengan rumah pesta, kami bisa manfaatkan semua polindes-polindes yang hari ini di Kabupaten Wakatobi ini, semua desa itu punya polindes, tapi tidak termanfaatkan dan mereka pada saat sudah berhancur. Sehingga kami manfaatkan aset pemerintah bangunan yang itu, kita gunakan sebagai rumah pesta yang terintegrasi dengan rumah data kependudukan. Karena apa yang ada di rumah pesta sebenarnya sama halnya juga dengan data-data juga yang ada di rumah data kependudukan. Jadi kedepannya, termasuk istilahnya di Desa Kabita, karena dia adalah kampung KB percontohan, mungkin setelah selesai kami pembenahan di Desa Mula Utara, kami akan bergeser ke Desa Kabita untuk bagaimana kami integrasikan antara rumah data kependudukan dengan rumah peduli stunting. Karena Desa Kabita juga kalau saya tidak salah masuk juga di lokus stunting, kalau saya tidak salah. Sehingga penting sekali kita terintegrasi dalam satu sentra, dalam satu bangunan, dalam satu tempat, untuk bagaimana meramu semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa-desa yang kita sasar dalam kegiatan kita. Jadi saya kira sebelum saya akhiri sambutan saya, sekaligus saya mengajak Pak Dokter bersama rombongan
Mungkin sebentar kita jalan-jalan di rumah pesta. Dari rumah pesta mungkin kita bisa keliling-keliling juga untuk menyaksikan suasana Kabupaten Wakatobi yang kami cintai ini. Yang pasti saya menyampaikan kepada kita semua, Pak Doktor ini dalam berbagai fase Kabupaten Wakatobi, beliau tetap ada di dalamnya. Dari sejak Wakatobi terkenal sebagai pusat segitiga karang menurut surga nyata pusat segitiga fase pertama surga nyata bawah laut pusat segitiga karang dunia, beliau ada di dalamnya juga lewat program Bangga Kencana. Baik fase pertama surga nyata bawah laut maupun fase kedua, Pak Doktor ini ada di dalamnya juga. Ketika masuk juga di fase Wakatobi bersinar, Pak Doktor ini juga ada di dalamnya juga dalam program Bangga Kencana dan setiap saat datang di Kabupaten Wakatobi yang kita cintai. Dan hari ini untuk pertama kalinya beliau datang lagi di fase Wakatobi Sentosa untuk bersama-sama kita yang semata-mata itu dan niatan beliau memikirkan bagaimana keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Wakatobi yang kita cintai, terutama di kampung keluarga berkualitas, tentunya akan menjadi keluarga-keluarga yang bahagia, sentosa dan sejahtera. Jadi demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Wakatobi. Selanjutnya sambutan Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Mustaqim MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat siang, sudah lewat jam 10 ya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Wakatobi, Pak Safyudin. Ini beliau orang yang sangat luar biasa ya, banyak inovasinya. Sejak dulu masih sebagai penyuluh, dan saya termasuk orang yang turut bergembira ketika beliau menjadi kepala dinas di PPKB ini, karena kita tidak terlalu lagi banyak memberi pelajaran. Justru beliau sudah jalan sendiri begitu jadi kepala dinas, malah ide-ide beliau ini kalau kita ekspos ke tingkat nasional, saya yakin bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain, karena terobosannya yang cukup mengandung pembaharuan, yang mengandung inovasi yang berbeda dengan kabupaten lain. Seperti tadi yang beliau ungkapkan ya, sangat luar biasa. Yang saya hormati Pak Sekretaris dan para kepala bidang dan kepala bidang lainnya atau seluruh jajaran Dinas PPKB, dan tidak lupa Bapak Ibu seluruh peserta kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat, amin. Ya, tadi saya sudah dikenalkan oleh Pak Kadis, nama saya sudah gampang diingat Bu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu beragama Islam semua, nama saya ini tidak asing lagi. Pasti sering disebut-sebut. Kalau dalam sholat itu ada nama saya, Ihdinas Siratal Mustaqim. Tapi mustaqimnya saja, jangan panggil Ihdinas ya. Mustaqim. Ya betul ya, Pak Kadis tadi bilang sudah beberapa kali
sudah sangat banyak, malah kayaknya sudah semua Pak. Wakatobi itu, Wanci, Kaledupa, Tomiya, Binongko, malah sudah beberapa kali Tomiya juga, ada 2-3 kali, ya Binongko sudah, Kaledupa sudah, Wangi-Wangi ini sering. Ya apa ya, malah kemarin itu sebenarnya ada staf saya, ada kegiatan virtual, katanya wajib harus saya ikuti, hampir dilarang saya ikut. Saya bersikeras kalau virtual itu kan bisa dari mana saja, biar dari atas kapal juga bisa. Jadi hanya kebetulan memang pas keluar dari Ereke, signalnya bagus, sudah ada signal, tetapi syukur saya terlambat Pak. Jadi sudah padat pesertanya. Kuotanya 100 orang, yang daftar 120. Jadi saya tidak bisa masuk. Saya bukan sedih, saya gembira, alhamdulillah. Artinya saya tidak dimarahi, bukan karena kesalahan saya, tapi karena kesalahan ini ya, dari pusat juga, karena tidak bisa masuk, mau dipaksa mau diapa, katanya nanti akan dikirim link atau apa materinya, ya sudah. Ya, malah tadi saya sempat cerita sebelum berangkat di Wakatobi ini, sebenarnya saya sudah bikin puisi. Judul pertamanya itu Antara Kendari dan Wakatobi. Tapi puisi sudah selesai Pak, kapalnya tidak berangkat-berangkat. Akhirnya mau dibilang Antara Kendari dan Wakatobi, gambar puisinya itu jembatan Teluk Kendari terus ya. Wah, akhirnya puisinya judulnya saya rubah Di Atas Kapal Simba 1. Jadi di samping tadi jabatan saya, Pak Kadis bilang pernah saya jadi kepala perwakilan, bahkan waktu jadi kepala perwakilan pelaksana itu, saya merangkap menjadi kepala subdirektorat pengendalian penduduk BKKBN Pusat. Selesai menjadi kepala PLT perwakilan, saya ditarik kembali ke Jakarta menjadi PLT Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk, kurang lebih 6 bulan. Sebenarnya saya mau ditahan oleh para deputi supaya saya tidak boleh kembali ke Sultra karena disuruh jadi direktur betulan. Jangan ada PLT-nya katanya. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu, saya taruhkan jabatan saya karena ya mungkin sudah menyatu Pak ya. Sulawesi Tenggara dengan diri saya, kebetulan juga keluarga juga dari Kendari, sehingga saya menolak dengan halus sama pimpinan, sama Pak Kepala dengan para deputi. Mohon maaf Pak, biar saya kembali saja menjadi kepala bidang. Kebetulan ada yang kosong di Kendari, 1 kepala bidang. Dan sampai-sampai ada deputi yang nyeletuk Bu. Ini Pak Mustaqim ini orang Jawa, kok ngotot pulangnya ke Sulawesi. Orang lain itu kalau sudah merantau, biasanya pada pengen pulang kampung. Ini diajak pulang kampung, malah pengen kembali ke Sulawesi. Jawaban saya, mungkin saya sudah terlanjur banyak meminum air Sulawesi. Tapi alhamdulillah ya, saya bersyukur diterima oleh masyarakat Sulawesi Tenggara. Bahkan bukan hanya sebagai pegawai pemerintah di kantor BKKBN Provinsi, saya juga di tengah masyarakat Kendari dan sekitarnya sering ceramah ya, bahkan sejak 2009 itu jadwal khutbah Jumat juga full keliling masjid ya. Dan jadwal ceramah Ramadan tahun ini yang nanti ini itu juga sudah full, hanya malam pertama dengan malam terakhir yang kosong. Jadi sudah full, jadi saya berterima kasih karena diterima di sini. Maka karena banyak kegiatan begitu, saya punya inisiatif Pak. Biasanya saya juga Bapak Ibu menulis di koran sering ya, di Kendari Pos, di Rakyat Sultra, opini itu sering. Nah cuma sekarang kondisi media cetak itu mulai makin mengecil ya, situasinya kalah dengan media elektronik, kalah dengan media sosial, sehingga kolom opini di Kendari Pos sudah dihilangkan.
di media Sultra juga terbatas ya. Sehingga saya ikut beralih karena melihat situasi dan kondisi sudah berubah. Saya seperti beliau berpikir terus saya harus ikut beralih, maka di media sosial saya juga mulai aktif. Boleh Bapak Ibu kalau kangen sama saya atau melihat saya atau belum puas hari ini melihat saya, bisa dibuka di channel YouTube saya. Jadi saya YouTuber juga ya. Channelnya Ngaso Mustaqim. Ngaso itu dari bahasa Jawa istirahat. Jadi di waktu-waktu kosong jam kantor ketika tidak ada kegiatan, daripada bengong, daripada catur, daripada main domino, saya utak-atik HP, saya mengupload apa saja yang saya bisa. Isinya itu insya Allah menurut saya bermanfaat semua ya. Ada khutbah Jumat, ada juga puisi yang membangun, puisi yang memberi masukan, kritikan yang membangun. Ada juga membahas buku-buku, kebetulan sudah alhamdulillah Pak Sakyudin buku keempat saya juga sudah terbit ya. Judulnya Wawasan Kependudukan, Keluarga dan Moralitas Bangsa. Jadi sudah 4 buku saya tulis, kebanyakan itu artikel yang dikumpulkan jadi satu buku. Malah buku yang terakhir ini paling tebal, 380-an halaman. Ada kurang lebih 75 artikel. Nah, itu saya di YouTube juga saya baca artikel ya yang ada kaitannya dengan situasi yang lagi berkembang. Saya cuplik ada mengenai kemarin Hari Pers Nasional. Kebetulan tulisan saya juga di dalam buku itu ada tentang pers nasional, tentang perceraian, tentang keluarga, kependudukan, dan lain-lain. Ya, saya tidak malu-malu menyebut diri saya sebagai YouTuber karena saya juga butuh sama Bapak Ibu untuk bisa subscribe. Kan begitu ya. Alhamdulillah ya, belum lama Pak, saya juga mungkin sudah rezekinya, waktunya sudah lebih 1.000 subscriber dan lebih dari 4.000, artinya sudah monetisasi. Jadi terus berjalan, ini memang saya punya niat Pak, mudah-mudahan saya memang start dari sekarang, begitu pensiun saya punya pekerjaan baru gitu ya. Jadi tidak pensiun begitu ya, jalan terus gitu. Ya mungkin ini karena latar belakang juga Pak ya, saya pernah memang jadi wartawan ya, di majalah Obsesi juga pernah, di koran Barata Jawa Barat kalau majalah Obsesi Jawa Timur, tapi wilayahnya waktu Obsesi itu Sulawesi Tengah. Sehingga tadi saya tertarik ada cerita mengenai ada yang meninggal katanya Maestro Kabanti Wakatobi. Saya berharap kalau ada orang-orang hebat seperti itu, karya-karyanya itu jangan dihilangkan begitu saja, tapi harus diekspos Pak. Karena ini sangat luar biasa. Dan itu juga yang membuat saya itu, saya ingat Pak, kalau Buya Hamka itu bilang, menafsirkan kalau gajah mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kita tidak lama di dunia ini kan semua akan berakhir ya. Tapi kalau kita punya karya, insya Allah karya-karya itu akan terus dibaca, dilihat oleh orang-orang yang masih hidup. Maka Kabanti juga itu tadi sangat perlu ya. Kalau malah saya menawarkan diri, kalau misalnya tidak ada orang Wakatobi putra daerahnya yang mengekspos, mengabadikan karya-karya itu, saya siap untuk membantu. Apakah saya buka channel baru khusus Kabanti, nah itu tidak jadi masalah. Ataukah kalau bisa sebenarnya ada keluarganya, buka aja. Karena kalau saya, mohon maaf, saya jangan sampai begini. Karena nanti channel saya terkenal, saya dapat uangnya itu. Itu persoalannya Pak. Ya kalau misalnya sampai sudah ini, jadi makanya lebih baik kalau ada keluarganya, upload itu. Karena gambus itu bukan hanya ada di Sultra Pak, ada di mana-mana gambus itu. Baik Bapak Ibu, kita mengerucut ke masalah kegiatan. Jadi kegiatan kita ini insya Allah nanti Bapak Ibu akan menerima materi lebih detail, lebih teknis dari gadis-gadis yang saya bawa ini. Bapak Ibu saya perkenalkan juga ya, ini
mereka berdua ini silakan kalau ada kemenakan, ada keluarga yang cowok yang masih bujang, ini gadis semua dua-duanya ya. Ibu Sarni yang jadi MC, Sarniawan, sementara S2 ya beliau. Ini Ibu Multi juga sudah sarjana ya. Ada dua tadi, Ibu Musdalifah, masih gadis juga itu satu. Tapi jangan-jangan dia sudah mulai sembunyi, jangan-jangan sudah ada calon ya. Karena namun saya promosikan. Tapi kalau ikut saya promosikan. Berpahala juga kalau mereka dapat jodoh kan Bu ya. Hanya satu yang Ibu Mita itu ibunda, ibu-ibu yang masih muda, sudah 2 anaknya. Yang satu lagi Pak Arasid ya. Kami di pengendalian penduduk, jadi saya bukan kepala bidang lagi namanya sekarang Pak. Jabatan definitifnya sudah fungsional kami Pak Sektor. Jadi saya penata kependudukan dan KB ahli media, nanti Musdalifah sama Mita itu dengan Arasid ahli muda. Tapi merangkap koordinator, saya merangkap koordinator bidang. Kalau mereka merangkap subkoordinator. Itu karena memang strukturnya belum berubah. Kegiatan yang akan Bapak Ibu ikuti ini kaitannya dengan peningkatan kualitas data. Saya hanya ingin menyatukan ya ide-ide inovasi teman-teman pejabat-pejabat di pusat dengan kondisi di lapangan. Karena memang sekarang Bapak Ibu kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menjauhkan diri dari yang namanya teknologi. Sehingga kegiatan pun tidak bisa terlepas dari unsur teknologi ini. Itulah sebabnya pengelolaan data termasuk salah satunya adalah membuat laporan sekarang sudah harus melalui teknologi. Harus bisa memain laptop, pakai HP, karena dunia ini makin sempit sekarang Bapak Ibu ya. Supaya cepat, ini Bapak Ibu klik di sini sekarang, bikin laporan, klik Pusat Jakarta detik ini juga sudah bisa lihat. Nah itu kalau Pak Jokowi itu ngomongnya yang tidak cepat itu nanti ketinggalan. Memang kita harus cepat. Itulah sebabnya mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir di sini sudah pernah pegang laptop ya. Saya lihat sebagian besar masih muda Pak, saya optimis ya. Biasa kalau yang dikirim yang sudah lansia itu, waduh, saya gelisah. Di kabupaten mana itu saya lihat gelisah. Pernah ternyata bilang bisa Pak saya. Saya syukur ya. Pada saya ragu-ragu kalau sudah lansia kan biasanya kan ya kami saja ini setengah lansia ya, hampir lansia itu kan kalau teknologi kan kadang harus menyesuaikan terus ya. Yang muda-muda itu yang memang lebih banyak waktunya dan memang startnya itu sudah dengan teknologi. Saya Bapak Ibu dengan anak saya yang kelas 1 SMP itu, kalau urusan HP dan laptop, dia lebih pintar. Makanya termasuk bermain di YouTube itu, nanti yang kasih ajar itu anak saya. Gimana caranya? Padahal itu dia tidak dikasih ajar sama siapa-siapa. Cuma memang kita kasih HP, iya, dia langsung cepat ya. Ini luar biasa. Dan ini juga yang akan diperankan oleh Bapak Ibu semua, karena memang di pusat itu ingin sekali semua pelaporan, semua data itu benar-benar dapat terangkum. Kita ini Bapak Ibu di samping ngurus bagaimana meningkatkan kualitas keluarga tadi seperti yang diuraikan Pak Kadis, kita juga bagaimana meningkatkan kualitas data kita. Karena sehebat apapun ide Pak Kadis bagus, banyak kegiatannya tadi luar biasa ya. Ini saya baru dengar, Bu. Saya pernah tugas di pusat ya, keliling provinsi. Itu baru dengar ada rumah pesta. Peduli stunting ini pasti idenya beliau ini. Mainan pemikirannya beliau. Dan itu sangat luar biasa.
Kenapa? Karena beliau integrasikan dengan rumah data. Artinya satu rumah, dua fungsi. Ini kan hebat ini. Artinya pertama dari segi modal bisa menghemat. Masa mau bikin rumah pesta lagi, rumah data lagi ya. Padahal betul ya yang disampaikan beliau di dalam rumah data itu isinya data-data. Nah, di dalamnya kan boleh dipakai untuk pesta gitu, dalam tanda petik ya. Pesta peduli stunting karena benar saat ini kita digenjot juga untuk menurunkan angka stunting. Dan kebetulan sejak tahun 2021 kemarin, Kepala BKKBN Pusat itu diangkat oleh Presiden menjadi Ketua Tim Penanggulangan Stunting Nasional. Sehingga kita anak buahnya ini mau tidak mau harus siap ya, siap tidak siap harus siap. Jadi itulah gambaran yang bisa kami sampaikan ya. Saya untuk mempersingkat waktu, nanti biar urusan datanya yang mendetailnya supaya Ibu Multi dengan IP dengan Ibu Sardi bisa menguraikan sejelas-jelasnya ya. Dan saya hanya ingin mensinkronkan. Hebat di Jakarta Bapak Ibu, misalnya idenya banyak, tetapi kalau Bapak Ibu lambat mengirim laporan, lambat mengirimkan data, maka kacaulah kita semua. Untuk itu, di samping nanti keterampilan yang diajarkan oleh anggota kami, kami juga berharap agar Bapak Ibu nantinya setelah selesai kegiatan ini, yang sebelumnya misalnya tidak pernah mengirimkan data melalui internet, mulai mengirimkan, yang tadinya masih setengah-setengah, mulailah, karena itu sangat dibutuhkan oleh kita semua, oleh program pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara nasional. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan supaya bisa lebih banyak waktunya yang akan disampaikan secara teknis oleh tim dari bidang pengendalian penduduk BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih, mohon maaf atas apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.